Cerita ini terjadi ketika saya masih sangat kecil, masih umur 5 tahun lah sebelum masuk sekolah. Jadi waktu itu kami ada kelompok bermain gitu. Kelompok bermain ini ketika teman-teman saya pulang sekolah, saya diajak main gitu. Ya seperti anak-anak pada umumnya ya, bermain lari-larian, kejar-kejaran. Nah, waktu itu kami bermain di sebuah tempat. Lebih tepatnya bekas bangunan sekolah SMA. Jadi ada satu bangunan terbengkalai gitu, SMA di desa saya itu. Terus di depannya ada pohon kayu ara besar, pohon kayu ara besar, dan bolong di tengahnya. Itu saya kurang tahu kenapa bisa bolong di tengahnya itu. Jadi karena kami ini pengennya main gitu, kami bermain petak umpet, karena di situ lokasinya lumayan lah untuk main petak umpet itu kan, karena luas, terus banyak tempat-tempat untuk sembunyi kayak gitu. Setelah melalui proses kompimpa, teman saya yang satu ini bernama Suci, dia yang menjaga. Jadi dia waktu itu yang menghitung gitu kan, 1, 2, 3 sampai 20. Saat dia menghitung 1 sampai 20 itu kami ngumpet lah masing-masing. Sampailah selesai 19, 20 selesai. Jadi si Suci ini cari lah gitu. Kami semua ini mendengar dia bilang, "Sudah belum? Udah ya, aku cari ya." dia bilang seperti itu, dan kami siap-siap lah untuk waspada gitu kan, waspada. Tapi lumayan lama saya nunggu di situ. Ternyata teman-teman saya yang lain juga merasakan yang sama. Jadi kami waktu itu ada 8 orang lah, kira-kira 8 orang, termasuk saya. Jadi setelah bilang, "Aku cari ya kalian," si Suci ini ternyata tidak kunjung mencari kami. Karena merasa udah kelamaan, ya kami nyerah gitu kan. Nyerah. Mungkin si Suci ini ndak nemukan kami gitu kan, susah nyari kami gitu. Ya udah kami nyerah aja lah, kami yang ngalah, kami yang keluar gitu kan. Pas kami keluar, si Sucinya ndak ada. Mana si Suci? Kemana dia? Suci, kami nyerah. Kamu di mana? Nggak ada kunjung dijawab oleh si Suci panggilan kami ini. Nah kebetulan rumah si Suci ini persis di depan rumah bangunan terbengkalai ini ya. Kami berpikir waktu itu si Suci ngerjain kami gitu. Jadi dia pulang terus tidur gitu kan. Mungkin kami dikerjain seperti itu. Jadi kami mendatangilah rumahnya ini. Kami bertujuh mendatangi rumahnya. "Bu, Sucinya mana? Kok Amin tinggal pulang?" "Loh, Suci kan tadi main sama kalian." "Iya Bu, tapi setelah kami ngumpet dia nggak nyari, kami kira dia pulang." "Dia pulang kan Bu?" "Nggak ada, si Suci nggak pulang." Jadi dikarenakan si Suci ini tidak ada, kami pun mencarilah di sekeliling bangunan itu kan, kemana si Suci ini, sampai jam 9 malam. Jadi dari sore sampai jam 9 malam itu tidak ditemukan si Suci. Ibunya waktu itu udah nangis-nangis. Ya kami anak kecil yang karena ketakutan juga akhirnya nangis gitu kan. Saya langsung dijemput sama ibu saya untuk pulang. Karena kami disuruh pulang begitu maghrib gitu kan. Tapi yang saya dengar dari orang tua saya, si Suci ini dicari sampai jam 9 malam. Belum ketemu. Akhirnya dipanggillah salah satu tokoh agama di dekat situ, minta bantuan lah. Warga minta bantuan sama si Ustadz ini untuk membantu mencari di mana sebenarnya si Suci. Karena sudah mencoba mencari menggunakan semampu kita,
Jadi dimintalah, mungkin si Suci ada di tempat lain. Singkat cerita, si Ustadz ini membantulah dengan mendoakan gitu kan. Dan si Ustadz ini bilang kepada warga, kepada keluarganya, Suci ada di sini, Di mana? Di mana, Pak? di pohon ini. Bagaimana caranya, Pak, anak saya bisa ada di pohon ini? Saya akan coba ambil si Suci dulu ya. lalu si Ustadz ini pun berdoa lah gitu kan, mendoakan sambil memegang si pohon ini, si pohon kayu ara yang besar ini. Di tempat si Suci menghitung mundur petak umpet tadi. Setelah didoakan sama si Ustadz, tiba-tiba di bagian pohon yang berlubang tadi kata saya, itu ada si Suci lagi tidur. Padahal sebelumnya tidak ditemukan apa-apa di situ, hanya bekas bakaran sarang lebah mungkin seperti itu. Tiba-tiba si Suci ada di situ. Langsunglah si ibunya, orang tuanya memeluk dan mengambil si Suci. Menangislah di situ. Menangis. Tiba-tiba si Suci bangun. Suci bangun dan bertanya, Kenapa, Bu? Kenapa? Kamu kemana, nak? Kamu kemana? Apa yang terjadi, nak? Apa yang terjadi? Coba cerita, kamu tadi kemana? lalu si Suci bilang kalau dia ini setelah menghitung 1, 2, 3 sampai 20 tadi, ada ibu-ibu yang manggil dia. Tapi ibu-ibu ini posisinya ada di atas pohon. Ya, di saat dipanggil, Suci ini menengoklah. Ketika dia menengok, tiba-tiba dia sudah ada di pelukan si ibu-ibu ini. Yang dilihat sama Suci ibu-ibu. Jadi dia dipeluk sama si Suci, tapi si Suci waktu itu merasakan kalau pelukannya itu nyaman, jadi dia seolah-olah tertidur gitu. Ya namanya anak kecil, dia tidak paham apa-apa ya. Makanya si Suci ketika ditemukan dia tertidur di dalam lubang pohon itu. Baik, saya rasa sekian dulu cerita untuk kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.